Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan materi matematika peminatan, kelanjutan dari materi sebelumnya. Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian terbebaskan dari penyakit corona. Dan semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa kalian terima dengan baik. Materi kita adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0. Otomatis kalau kita ketahui dari persamaan yang kemarin, dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, maka pusatnya berapa? Yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Perlu kalian ingat bahwa jarak antara masing-masing titik terhadap pusat, ya, masing-masing titik terhadap pusat, itu kalau kita lihat di dalam bentuk bidang kartesius seperti ini, maka otomatis dia akan berbentuk seperti segitiga siku, sehingga akan berpengaruh, sehingga dia akan mendekati rumus ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita coba masukkan A-nya berapa? 1,2. Ya kan? 1,2 itu kalau kita lihat pada jari-jari lingkaran sebesar jari-jarinya 7, maka persamaan lingkaran ini adalah apa persamaannya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Ya kan? Maka coba perhatikan, titik A itu 1,2. Ya kan? Titik A terletak di 1,2. Kita substitusikan 1 terhadap X dan 2 terhadap Y. Ini X-nya, Y-nya. Otomatis menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 5. 5 ini dia lebih kecil dari 49. Lanjut. Kita coba ke titik B. Titik B terletak pada koordinat 6,6. Kita substitusikan, dia menjadi 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 72. 72 lebih besar dari 49. Dia terletak di luar lingkaran. Kalau yang A terletak di dalam lingkaran. Sedangkan yang C 7,0 minus 7,0. Ya. Min 7 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 49. 49 sama dengan 49. Artinya titik C terletak pada lingkaran. Oke, untuk menentukan dia terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran atau pada lingkaran, terletak pada ini. Lihat, apakah dia lebih kecil dari jari-jarinya, apakah dia lebih besar dari R kuadratnya, atau dia sama dengan dari R kuadratnya. Itu yang menentukan bahwa titik tersebut berada di dalam atau pada lingkaran atau di luar lingkaran. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa titik A, P, Q terletak di dalam lingkaran yang berpusat O 0,0 jika X kuadrat plus Y kuadratnya lebih kecil dari R kuadrat. Ini kan lebih kecil, 5. Dia terletak di dalam lingkaran. Kalau titik A, P, Q terletak pada lingkaran berpusat O 0,0 itu jika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada titik C. Dia terletak pada lingkaran. Kenapa? 49 sama dengan 49. Titik A, P, Q terletak di luar lingkaran berpusat di 0,0 jika X kuadrat plus Y kuadratnya lebih besar dari R kuadratnya. Berapa besarnya? Di sini. Dia 72, maka lebih dari 49, maka dia terletak di luar lingkaran. Paham ya kedudukan titik terhadap lingkaran ya? Kalau di pusatnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau dia terletak pada lingkaran yang berpusat di PA, B, maka perlu diingat, PA, B itu memiliki persamaan apa? X min A kuadrat, X min A kuadrat ditambah
Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu memiliki juga 4 juga. Titik A, P, H terletak di dalam lingkaran yang berpusat P, A, B jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat. Kalau terletak pada lingkaran, otomatis dia sama dengan R kuadrat. Kalau di luar, otomatis dia lebih besar dari R kuadrat. Mudah dipahami ya, sederhana. Jadi intinya kalian itu memahami persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu kalau kita sudah paham, maka kita bisa menentukan di mana letak titik-titik dari yang terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran ataupun di dalam lingkaran. Oke, lanjut. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Perlu kita ketahui, di sini ada 3 garis. Ada garis H, garis G, dan garis L. Garis G tidak memotong sedikit pun pada lingkaran. Sedangkan garis H memotong di 2 titik, yaitu A dan B. Ya, sedangkan garis L hanya memotong di 1 titik, yaitu C. Kalau memotong di 1 titik, maka itu disebut dengan menyinggung. Ya, disebut dengan menyinggung. Untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran ini, maka kita melakukan pendekatan dengan persamaan kuadratik, yaitu dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita untuk mengetahui apakah garis tersebut memotong, menyinggung, atau tidak memotong maupun menyinggung, maka kita bisa menghitungnya melalui determinan. Determinan dengan rumus B kuadrat min 4AC. B kuadrat diperoleh dari koefisien dari X. A diperoleh dari koefisien dari X kuadrat, sedangkan C diperoleh dari konstanta. Berdasarkan nilai dari determinannya, maka diperoleh jika D lebih kecil daripada 0, maka garis tersebut tidak menyinggung maupun tidak memotong, seperti pada garis G. Kalau D-nya sama dengan 0, maka garis itu akan menyinggung lingkaran. Satu ini singgungannya lingkaran, ya kan? Seperti garis L. Sedangkan jika D-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan memotong lingkaran di 2 titik, yaitu garis H. Paham ya? Itu materi kita, dan kita akan masuk kepada contoh soal. Yang pertama, tentukan kedudukan titik K 2,3 terhadap lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Berarti dapat diketahui ini pusatnya berapa? Pusatnya di 0,0. Otomatis cara mengerjakannya kita mengetahui kalau kita mau mencari nilai menentukan titik K ini terletak di bagian mana terhadap lingkaran tersebut, maka kita substitusikan. K kita substitusikan dengan X, 2 kita substitusikan terhadap X, 3 kita substitusikan terhadap Y. Maka diperoleh 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan berapa? 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9. 4 tambah 9 13. 13 ini lebih kecil daripada 25. Dia lebih kecil. Otomatis titik K terletak di dalam lingkaran. Paham ya cara menentukan dia terletak di dalam pada lingkaran atau di luar lingkaran? Sederhana sekali. Lanjut. Tentukan titik K 4,5 terhadap lingkaran L X min 1 kuadrat plus X min 3 kuadrat sama dengan 9. Sama caranya. Kita substitusikan nilai 4 ini terhadap X dan 5 terhadap Y. Ini harusnya Y. Y min 3 kuadrat. Maka diperoleh dari persamaan ini diperoleh pusatnya berapa? 1,3 karena dia
dx min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Substitusikan, maka menjadi 4 dikurangi 1 kuadrat tambah 5 dikurangi 3 kuadrat sama dengan berapa? 13. Dari mana 13? 4 dikurangi 1, 3. 3 kuadrat ini 9. Ditambah 5 kurangi 3, 2. 2 kuadrat, 4. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Maka 13 terhadap 9 apa? Lebih apa? Lebih besar daripada 9. Otomatis dapat diketahui bahwa K terletak di luar lingkaran. Paham ya? Oke, selanjutnya. Tentukan titik. Letak titik K 3,4 terhadap lingkaran L, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 13 sama dengan 0. Perlu kalian ingat bahwa untuk menyelesaikan titik pada lingkaran, itu kita hanya bisa menggunakan dua persamaan lingkaran, yaitu dx kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, dan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Tidak, ini kalau dalam kita lihat ini adalah bentuk umum lingkaran. Otomatis bentuk umum lingkaran itu harus kita bawa ke dalam bentuk yang seperti ini. X min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Paham ya? Otomatis untuk menyelesaikannya kita kumpulkan dengan sejenis. Suku yang sejenis, x kuadrat dengan 4x, y kuadrat dengan min 10y. 13 pindah ruas ke sebelah kanan. Oke, maka menjadi x kuadrat plus 4x ditambah y kuadrat min 10y sama dengan min 13. Setelah itu, maka kita menjadikan bentuk faktor. Seperti x min a kuadrat, y min b kuadrat. Yang ini kita buat dia seperti ini. Yang ini juga kita buat bentuk seperti ini. Oke, maka cara berpikirnya adalah x kuadrat plus 4x. Kalau kita buat x min 2, x min a kuadrat, berapa kira-kira? Berapa dikali 2 sama dengan plus 4. Kan begitu. Karena ini, bagian ini adalah 2 kali depan kali belakang. Maka A-nya berapa? Betul, plus 2. Maka menjadi x plus 2 kuadrat plus y min 5 kuadrat sama dengan min 13 plus 4 plus 5. Plus 4 plus 5 ini adalah untuk menyeimbangkan persamaan yang ada di sini. Kenapa seperti itu? Karena perhatikan, ketika kita faktorkan x plus 2 kuadrat, berarti kan ini, x plus 2 kuadrat plus y min 5 kuadrat kan sudah masuk ke persamaan ini. Bentuk ini kan sudah masuk. Maka coba perhatikan, ketika kita expandkan, kita jabarkan, x plus 2 kuadrat menjadi berapa? X kuadrat plus 4x plus 4. Ingat, ada di sini ada plus 4 ini. Plus 4. Dan y kuadrat min 10y plus 25. Plus 25. Sedangkan pada persamaan ini tidak ada plus 4 dan plus 25. Sehingga agar persamaan sebelah sini itu bisa seimbang dengan persamaan min 13 di sini, maka yang sebelah ruas kanan juga ditambah 4 dan juga ditambah 25. Sehingga diperoleh x plus 2 kuadrat, kita kembali di sini ya, x plus 2 kuadrat plus y min 5 kuadrat sama dengan 13 tambah 4 ditambah 25 sama dengan 16. Kalau sudah dalam bentuk yang seperti ini, oke, sudah, maka masuk ke dalam persamaan yang kedua dalam lingkaran. Otomatis kita substitusikan nilai dari ini 3 ke X, 4 ke Y. Oke, maka diketahui di sini pusat lingkarannya adalah berapa? Pusat lingkarannya adalah min 2,5. Maka kita substitusikan menjadi 3 plus 2 kuadrat ditambah 4 min 5 kuadrat sama dengan 26. Ya, betul ya, 26 ya.
3 tambah 2 berapa? 9. 3 tambah 2, kok 9? 3 tambah 2, 5. 5 kuadrat, 25. 4 dikurangi 5, min 1 dikuadrat, 1. Maka 25 tambah 1, 26. Perhatikan, hubungan antara 16 dengan 26 ini berapa? Lebih? 26 lebih besar dari 16. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa titik K terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y plus 13. Paham ya? Oke, soal terakhir. Contoh soal yang terakhir. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Untuk menyelesaikannya otomatis sangat sederhana. Kalian substitusikan nilai Y sama dengan 2X ke persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Otomatis kita substitusikan ke Y kuadrat. Menjadi X kuadrat plus 2X kuadrat sama dengan 25. Oke, maka menjadi X kuadrat 2X dikuadratkan menjadi 4X kuadrat sama dengan 25. Maka menjadi X kuadrat plus 4X sama 4X kuadrat sama dengan 25. X kuadrat tambah 4X kuadrat menjadi 5X kuadrat sama dengan 25. Maka yang 25 pindah ruas menjadi 5X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, setelah itu, maka kita mencari nilai determinan. Nilai determinan dari 5X kuadrat min 25 sama dengan 0 berapa? Determinan rumusnya apa? Determinan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? B adalah koefisien dari X. Di sini tidak ada X. Maka koefisiennya adalah 0. Betul. 0 kuadrat. Dikurangi 4 dikali A. A-nya berapa? 5. Terus C-nya min 25. Maka nilai D-nya berapa? 500. Nilai D 500 ya. Maka dia berapa? Lebih besar dari 0. Karena nilai D lebih besar daripada 0, otomatis garis Y sama dengan 2X akan memotong pada 2 titik. Memotong pada 2 titik. Maka kita harus mencari titiknya itu berapa aja. Ya, titiknya itu berapa aja yang memotong terletak pada titik berapa. Maka caranya adalah kita memfaktorkan ini. 5X kuadrat min 25 sama dengan 0. Faktornya berapa? Ya, 5X kuadrat min 25 sama dengan 0 kita faktorkan. Kita perkecil, semuanya kita bagi 5. Maka menjadi X kuadrat min 5 sama dengan 0. Faktornya berapa? Yaitu X min 5 dikali X min akar 5 dikali X plus akar 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan akar 5 atau X sama dengan min akar 5. Ingat, titik pada bidang kartesius itu ditentukan oleh dua hal, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sekarang, sumbu X-nya sudah dapat, yaitu X sama dengan akar 5 atau X sama dengan min akar 5. Y-nya belum. Nah, jadi gimana? Ya kita substitusikan X-nya ini ke masing-masing sini. Ke Y sama dengan 2X. Sehingga diperoleh untuk X sama dengan akar 5, untuk X sama dengan akar 5, maka diperoleh Y berapa? 2 dikali akar 5. Maka Y-nya adalah 2 akar 5. Untuk X sama dengan min akar 5, maka diperoleh Y sama dengan min 2 akar 5. Oke, sehingga garis Y sama dengan 2X memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 pada titik yang pertama, ya, titik X min 5,2 akar 5 dan min 5, min 2 akar 5. Ingat pada pasangannya masing-masing ya. Untuk X sama dengan akar 5 itu adalah Y-nya 2 akar 5. Dan X untuk min akar 5, maka Y-nya adalah min 2 akar 5.
Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Materi sudah untuk sementara demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.